Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Lutfia dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang pendidikan akhlak. Langsung saja saya akan membacakan hadis tentang pendidikan akhlak riwayat Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Shalihin asy-Syu'bi an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyama rajulin kanat lahu jariyata fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa i'taqaha wa tazawwajaha falahu ajrani wa ayyama abdin adda haqqallahi wa haqqa mawalihi falahu ajroni. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Shalih dari Asy-Syu'bi dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja dari seseorang yang memiliki seorang budak wanita lalu mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, kemudian dibebaskannya lalu dinikahinya, maka baginya mendapat 2 pahala. Dan siapa saja dari seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan tuannya, maka baginya mendapat 2 pahala. Penjelasan dari kata ta'dib adalah masdar dari adaba yang sebenarnya secara konsisten bermakna mendidik. Berkenaan dengan hal itu, seorang guru yang mengajarkan etika dan kepribadian tersebut disebut juga mu'addib. Setidaknya ada 3 derivasi dari kata adaba, yakni adib, ta'dib, mu'addib. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan keempat makna itu saling terikat dan berkaitan. Seorang pendidik yang disebut mu'addib adalah orang yang mengajarkan etika, kesopanan, pengembangan diri atau sesuatu ilmu, ma'rifah agar anak didiknya terhindar dari kesalahan ilmu, menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil sebagaimana dicontohkan dalam pribadi Rasulullah SAW. Menurut Al-Athos, memberi makna adab secara lebih dalam dan komprehensif yang berkaitan dengan objek-objek tertentu, yaitu pribadi manusia, ilmu, bahasa, sosial, alam, dan Tuhan. Beradab adalah menerapkan adab kepada masing-masing objek tersebut dengan benar, sesuai aturan. Dari uraian singkat tersebut, bisa dikatakan bahwa makna beradab secara sederhana adalah tidak berbuat zalim. Maksudnya, orang yang beradab adalah orang yang menggunakan epistemologi ilmu dengan benar, menerapkan keilmuan kepada objeknya secara adil dan mampu mengidentifikasi dan memilih pengetahuan-pengetahuan atau makrifah yang salah. Setelah itu, metode untuk mencapai pengetahuan itu harus juga benar sesuai dengan kaidah Islam, sehingga seorang yang beradab atau insan adabi mengerti tanggung jawabnya sebagai jiwa yang pernah mengikat janji dalam primordial covenant dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai jiwa bertauhid, apapun profesi manusia beradab, ikatan janji itu selalu ia aplikasikan dalam setiap aktivitasnya. Dapat disimpulkan, konsep ta'dib adalah konsep pendidikan yang bertujuan menghasilkan individu beradab yang mampu melihat segala persoalan dengan teropong worldview Islam, mengintegrasikan ilmu-ilmu sains dan humaniora dengan ilmu syariah, sehingga apapun profesi dan keahliannya, syariah dan worldview Islam tetap merasuk dalam dirinya sebagai parameter utama. Individu-individu yang demikian ini adalah manusia pembentuk peradaban Islam yang bermartabat. Dalam tataran praktis, konsep ini memerlukan proses islamisasi ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Karena untuk mencapai tujuan utama konsep pendidikan ini, ilmu-ilmu tidak hanya perlu diintegrasikan, akan tetapi ilmu yang berparadigma sekuler harus diislamkan, basis filosofinya. Nilai-nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis tersebut, yang pertama, mengajarkan taat kepada kedua orang tua dalam ketaatan
kepada pencipta sebagai manifestasi kesyukuran seseorang kepada ilahi. Mengajarkan husnul muasyawarah atau pergaulan yang benar, serta dibangun di atas dasar keyakinan akan hari kebangkitan, sehingga pergaulan tersebut memiliki akar kebenaran dan bukan kepalsuan. Selanjutnya, menanamkan nilai-nilai takwa Allah, menumbuhkan kepribadian yang memiliki ketaatan kepada Allah yang kuat, diantaranya dengan mendirikan sholat. Selanjutnya, menumbuhkan dalam diri anak kepedulian sosial yang tinggi atau yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, membentuk kejiwaan anak yang kokoh atau sabar, menumbuhkan sifat rendah hati serta menjauhkan sifat sombong, mengajarkan kesopanan dalam sikap dan ucapannya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.